Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 28 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahu Membalas Budi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, segala kebaikan, kasih, penyertaan-Mu seringkali Tuhan ungkapkan lewat orang-orang yang sudah Tuhan kirim untuk menolong kami, membimbing kami, membantu kami, mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, tahu membalas budi. Kita tidak menjadi orang-orang yang kacang lupa kulitnya. Kita tidak menjadi orang-orang yang lupa bahwa air yang kita terima dari aliran sungai itu bersumber daripada sumber hulunya yang mengalir, dan itu dikatakan kasih Kristus mengalir bagaikan sungai. Kebaikan-kebaikan Allah mengalir kepada kehidupan kita, dan kebaikan Allah seringkali Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang sudah Tuhan kirim. Siapa mereka yang bekerja keras untuk kita, dan Tuhan mengajarkan sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, menghormati mereka yang sudah bekerja keras di antara kamu. Tentu kalau kita runut ada banyak orang, tetapi kita sepakat, yaitu yang pertama tentu Tuhan yang memberkati kita. Yang kedua tentu adalah orang tua kita yang membimbing kita, ibu kita yang melahirkan kita. Di dalam segala ketidaksempurnaan orang tua kita bisa sakit hati, banyak hubungan orang tua juga yang kurang baik, tapi boleh dikatakan orang tua lah yang memiliki cinta dan kasih yang tidak bersyarat kepada anak-anaknya. Maka anak, hormatilah orang tuamu. Lalu apalagi? Kita harus menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kalau kita punya anak-anak, kita tentu diajarkan untuk menghormati guru. Karena guru disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Mereka yang membimbing, mereka yang mengajari kita, mereka yang berdoa agar masa depan kita lewat pendidikan yang terjadi di sekolah itu membawa kita kepada masa depan yang baik. Lalu siapa lagi yang membimbing kita? Tentu ada banyak pilihan. Tetapi kita seringkali mendapatkan bimbingan memang dari pihak gereja. Gereja yang melakukan pembinaan kepada keluarga-keluarga muda, melakukan pembinaan kepada remaja, akan terjauh supaya hidup mereka jangan sampai terbawa oleh arus dunia, melakukan pembinaan kepada anak-anak agar anak-anak dari kecil memahami tentang kebenaran firman Allah, bahkan melakukan pembinaan kepada kaum ibu, ada komisi wanita, pembinaan kepada kaum lansia, sehingga mereka mengakhiri masa tuanya, mengakhiri masa hidup di penghujungnya. Mereka tetap punya iman yang teguh, mereka tetap punya sukacita di dalam Tuhan, dan mereka tetap punya kegembiraan karena di masa tuanya fisik lemah, pikiran kemudian berkurang, seluruh organ tubuh kadang-kadang juga ada banyak penyakit yang terjadi. Namun di dalam kelemahan Tuhan menyertai kita. Kita menghargai seluruh pelayanan yang dilakukan gereja, dan juga kita menghargai yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana ada seluruh pelayanan-pelayanan publik yang sifatnya rumah sakit. Saya melihat juga kalau di Jakarta itu banyak sekali ambulan-ambulan gratis, baik swadaya masyarakat maupun yang disediakan oleh pemerintah. Tidak perlu membayar. Itu yang dikatakan bagaimana setiap hidup orang itu melakukan kebaikan. Kita tahu dengan jelas, setiap kita diberkati, setiap kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi kita pun kadang-kadang di dalam masa-masa sulit, masa-masa membutuhkan bantuan, bukankah kita menerima banyak kebaikan budi dari orang lain? Biarlah tatkala kita sukses, kita berhasil, kita tidak melupakan. Jangan menjadi orang yang kacang lupa kepada kulitnya. Jangan melupakan buah lupa kepada pohonnya. Karena kalau tidak ada pohon, itu tidak akan ada buah. Jangan melupakan sebetulnya kepada mereka-mereka yang menemukan teknologi, kemajuan yang kita nikmati saat sekarang. Kemajuan transportasi dari kendaraan yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, yaitu pesawat terbang. Dari penemuan-penemuan berbagai macam keilmuan, kedokteran, obat-obatan, antibiotik yang kita terima tatkala kita mengalami infeksi.
Ada banyak orang di masa terdahulu sebelum antibiotik itu ditemukan. Orang meninggal dengan sangat mudah terserang oleh virus dan penyakit. Kita bersyukur buat para medis. Kita bersyukur kepada orang-orang yang sudah berjuang di dalam kesehatan. Sekalipun memang banyak yang mengeluhkan mengapa biaya rumah sakit itu menjadi mahal. Maka itu sangat tergantung di pengelolaan sumber daya, tergantung peran pemerintah, tergantung juga kondisi ekonomi. Kalau negara kita menjadi negara yang sedemikian maju, saya mempercaya kalau menjadi negara maju, kita akan mendapatkan juga fasilitas yang sama seperti di negara-negara maju lainnya, yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, kita berharap gratis. Tapi ingat, seluruh negara-negara yang ada pendidikan gratis, kesehatan gratis, faktor lain yang gratis, itu pun pajaknya juga tidak murah. Artinya, setiap orang, komunitas, lembaga, bahkan negara berjuang melakukan kebaikan. Bisa kita sebagai orang yang berperan melakukan kebaikan buat orang lain. Kita orang tua kepada anak, mertua kepada mantu, guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa. Kita pun juga bisa menerima kebaikan-kebaikan itu. Artinya, setiap kita orang sebenarnya berhutang budi, tentu yang utama kepada Allah. Tapi juga berhutang budi kepada orang-orang yang sudah mencintai kita. Jangan melupakan mereka. Jangan lupakan mereka. Kalau kita yang berbuat baik, kita tidak perlu mengingat-ingat kebaikan kita. Tetapi kalau orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita, siapapun dia, jangan lupa membalas budi. Kita menghormati mereka, kita menghargai mereka. Kita juga melakukan sesuatu tatkala mereka membutuhkan pertolongan kita. Karena setiap manusia itu membutuhkan, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang punya kebutuhan finansial, ada orang yang kebutuhan pengertian, ada orang yang punya kebutuhan jadi teman dan sahabat, tidak perlu mengeluarkan harta benda kita untuk dia karena dia sudah cukup. Tapi dia butuh teman, dia butuh sahabat. Biarlah persahabatan itu kita bawa di dalam Kristus, dan biarlah harta benda yang kita miliki kita pun bawa di dalam Kristus untuk memberkati orang banyak. Biarlah karunia, skill, keahlian, pendidikan, kemampuan yang kita punya, yang setiap orang itu berbeda, kita bisa memberkati mereka. Bukankah kita hidup juga dari berkat-berkat karunia, skill, keterampilan dari orang lain dalam pendidikan, mentoring kita dalam aspek-aspek hidup, dan juga di dalam aspek-aspek lain. Bila kita menjadi orang yang tahu diri, biarlah kita menjadi orang yang tahu membalas budi, menjadi orang yang mengingat segala kebaikan orang, dan kalau ada kesempatan kita bisa membalasnya. Jangan melupakan mereka. Karena kalau kita menjadi orang yang berbuat sesuatu yang baik kepada orang tertentu, sangat manusiawi kita berharap juga ada respon baik dari yang bersangkutan. Mungkin menghargai ucapan terima kasih, mengingat masa-masa kita sedang sulit, mereka punya empati, mereka punya kepekaan, datang menolong, memberikan bantuan pada saat kita membutuhkan. Betapa indahnya kehidupan yang seperti demikian. Ayat 13 dikatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Salah satu budi yang diberikan oleh orang-orang yang mencintai kita, kita menjadi orang yang berhasil, sukses, beriman, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tapi juga hidup dalam kerukunan untuk tidak saling menyakiti. Itulah, hendaklah engkau hidup dalam kasih dan selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.